Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Anggun Kurniawati, NPM 17713007, Program Studi Teknologi Pertanian 7A. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan tugas kewirausahaan yang berjudul penjualan bibit tanaman hias dan bibit tanaman buah. Hal yang perlu dilakukan sebelum melakukan perencanaan maupun membuka suatu usaha ialah survei pasar, di mana survei pasar ini memiliki fungsi untuk mengetahui harga pasaran suatu produk yang kita jual dan juga mengetahui jenis komoditi yang paling banyak diminati oleh pelanggan. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini ialah mempromosikan dan menjual produk. Kedua, dapat memahami karakteristik kewirausahaan. Yang ketiga, dapat memahami hakikat kewirausahaan. Adapun metodologi pelaksanaan sebagai berikut. Waktu pelaksanaan pada minggu pertama sampai dengan minggu ke-6 dilakukan di Politeknik Negeri Lampung. Alat dan bahan. Alatnya meliputi golok, cutter, plastik PP, polybag, cangkul, selang, argo, gunting stek, pisau okulasi, dan tali. Bahannya ada bibit atau benih, pupuk kandang, pupuk majemuk, NPK, pestisida, herbisida, dan Growton. Prosedur pelaksanaannya mempersiapkan seluruh alat dan bahan yang digunakan, menyiapkan media yang akan digunakan dalam proses produksi dan memasukkan pada polybag yang sudah ada. Medianya terdiri dari tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1. Tanaman buah atau bibit tanaman buah diproduksi biasanya dengan cara sambung pucuk, stek batang, stek akar, stek pucuk. Biasanya untuk memperbanyak dengan cara stek dibantu dengan zat pengatur tumbuh khususnya di bagian perakaran, yaitu menggunakan merek dagang Growton. Tanaman hias dengan menggunakan stek batang maupun stek pucuk tergantung dengan komoditi tanaman hias tersebut. Perhitungan HOK-nya, tabel biaya tenaga kerja sebagai berikut. Cara perhitungannya, karena saya memakai satu pria untuk tenaga kerja hariannya, jadi perhitungannya 5 dikali 1 dikali 1 dikali 1 dibagi 7. Hasilnya 0,71 dikali 50.000 dan didapat 35.500. Tabel biaya penyusutan alat sebagai berikut. Ada 8 alat yaitu golok, cutter, cangkul, selang, argo, gunting, stek, plastik PP, dan polybag. Total penyusutannya per tahun 131.000. Berikut perhitungannya. Golok 50 dikurang 25.000 dibagi 2. Di mana 50.000 ini adalah nilai baru atau harga saat kita beli dan 25.000 ini adalah nilai sisa. Kemudian untuk angka 2 ini, pembagi ini yaitu nilai ekonomis pemakaian yaitu selama 2 tahun. Sehingga di perhitungan ini kita bagi 2. Jika hanya digunakannya 1 tahun berarti dibagi 1. Terus kemudian 50 dikurang 25 hasilnya 25. 25 dibagi 2 dengan hasil 12.500. Karena saya memakai 2 buah golok sehingga dikali 2 totalnya 25.000. Untuk cutter 2.000 dikurang 1.000 dibagi 2 hasilnya 1.000 dibagi 2 sama dengan 500. Karena memakai 2 buah sehingga dikali 2 hasilnya 1.000. Cangkul 30.000 dikurang 20.000 dibagi 2 tahun. Hasilnya 10 per 2 sama dengan 5.000 dikali 2 karena memakai 2 buah sehingga totalnya 10.000. Selang 75.000 dikurang 50 dibagi 2 sama dengan 25 per 2 dibagi 2 12.500. Karena di sini selang hanya memakai 1 jadi tidak dikali 2. Selanjutnya argo 350 dikurang 250 dibagi 2 sama dengan
100 dibagi 2 sama dengan 50.000. Tidak dikali 2 karena hanya memakai satu argo. Gunting stek 20 dikurang 15 dibagi 2 tahun dengan hasil 2.500 dikali 2 karena memakai 2 buah dengan total Rp5.000. Plastik PP 10 dikurang 5.000 dibagi 1 karena dia hanya nilai ekonomisnya 1 tahun sama dengan 5.000. Polybag 25.000 dikurang 10.000 dibagi 1 tahun sama dengan 15.000. Selanjutnya, tabel total biaya variabel sebagai berikut. Ada bibit benih, pupuk kandang, pupuk majemuk NPK, pestisida, growth ton, tenaga kerja pria, dan pengiriman. Di mana bibit kita menggunakan 100 batang, harga satuan 4.000, total 400.000, pupuk kandang 100 kilo, harga satuan 1.000, jadi total 100.000, pupuk majemuk NPK 10 kilo, harga satuan 10, 100 jadi total 100.000, pestisida 2 botol dengan harga satuan 35.000, jadi total 70.000. Growton 1 botol 35.000, tenaga kerja sudah dihitung memakai sistem HOK, yaitu dengan total hasil akhir 35.500, pengiriman hanya menggunakan 20.000, jadi total semuanya 760.000. Tabel total biaya tetap atau TFC sebagai berikut. Ada upah tenaga kerja jumlah 1 orang dengan total biaya 500.000. Biaya penyusutan sudah dihitung di awal tadi sebesar 131. Jadi total seluruhnya 631.000. Berikut adalah analisis usahanya. Biaya total TFC 631.000 ditambah TVC sebesar 760.000 sama dengan 1.391.000. Biaya variabel rata-rata atau kita mencarinya dengan TVC per Q. Q ini total atau jumlah produk yang kita produksi. TVC sebesar 760.000 dibagi 100 jadi sama dengan 7.600. HPP atau harga pokok penjualan yaitu TC 1.391.000 dibagi 100 total 13.910. Harga jual mencarinya dengan HPP dikali keuntungan yang kita ambil. Di sini saya mengambil 20% dikali HPP, jadi 13.910 ditambah 20% dikali 13.910. Jadi 13.910 ditambah 2.782 sama dengan 16.692. Untuk pendapatan kotornya yaitu kita menggunakan rumus TR sama dengan P kali Q, 16.692 dikali 100 dengan total 1.669.200. Keuntungan yang didapatkan Pi sama dengan TR min TC. 1.669.200 dikurang 1.391.000 sama dengan 278.200. Untuk break even point BEP harga TFC 1 TFC per 1 dikurang AVC per P 631.000 per 1 dikurang 7.600 dibagi 16.692. 631.000 per 1 min 0,45 sama dengan 631.000 dibagi 0,55 sama dengan yang dihasilkan BEP harganya 1.147.272. BEP unit TFC per P min AVC 631.000 per 16.692 dikurang 7.600 dengan total akhir 69 batang atau ini hitungan produk. Selanjutnya menghitung RC per rasio dengan rumus TR per TC. 1.669.200 dibagi 1.391.000 sama dengan 1,2.
BC ratio dengan rumus Pi per TC 278.200 dibagi 1.391.000 sama dengan 0,2. Baik, jadi inilah hasil perhitungan analisis untuk kewirausahaan yang berjudul penjualan bibit tanaman buah dan tanaman hias. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa usaha yang dijalankan tidak mendapatkan rugi dikarenakan BEP harga lebih kecil daripada TC atau total biaya. Sebenarnya lebih bagus lagi jika TC atau total biaya itu sama dengan BEP harga atau BEP rupiah. Tetapi di sini saya mendapatkan BEP harga itu lebih kecil daripada TC. Dan sebelum melakukan usaha ataupun mendirikan suatu usaha, sebaiknya melakukan survei pasar terlebih dahulu supaya kita mengetahui harga pasaran produk yang akan kita jual. Terima kasih. Sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.